Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini untuk video ini kita akan membahas bareng-bareng tentang sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Terus bagaimana sinkronisasi itu sendiri. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Uh, NIM C2C021036. Kelas Informatika Reguler A, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini video ini tugas dari mata kuliah sistem operasi seperti itu. Lanjut untuk pembahasannya sinkronisasi sendiri. Untuk pengertiannya yaitu merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi ketidakkonsisten data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Di sini sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Ada satu memori yang merupakan solusi ke masalah bandwidth buffer yang mengizinkan paling banyak N-1 materi dalam buffer pada waktu yang sama. Itu. Untuk masalah dalam sinkronisasi itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu race condition, terus yang kedua yaitu critical section. Kita akan membahas bareng-bareng tentang masalah dalam sinkronisasi ini. Untuk race condition sendiri, yang mana situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan, dan nilai akhir dari data bersamaan tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca read dan proses tulis write, seperti itu. Untuk yang critical section tadi, yaitu kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan set memori, set berkas, dan set sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari suatu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada set data pada saat yang sama. Dan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan set berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Di sini ada 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik tentang sinkronisasi. Yang pertama ya tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua yaitu tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga yaitu tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengebok proses lain. Yang terakhir yang keempat tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Untuk critical section terdiri dari entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Terdiri juga ada action section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Ada juga critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusikan pada satu waktu. Yang terakhir yaitu remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Untuk solusi dalam critical section yaitu ada mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section kita. Ada juga progress, yang mana jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihannya yaitu proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Ada juga bounded waiting, yaitu ketika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section kita, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda juga. Kali ini ada simapor dalam sinkronisasi, yaitu pengertiannya simapor ialah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu, sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Dan juga variabel khusus untuk penanda ini disebut simapor. Ini adalah sifat-sifat simapor sendiri, yaitu yang pertama, simapor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua yaitu terdapat dua operasi terhadap simapor, yaitu down dan up. Nah, usulan asli yang disampaikan
Dijkstra adalah operasi P dan V. Kali ini operasi up yaitu menaikkan nilai simapur. Jika suatu proses atau lebih diblok pada simapur itu tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya, yaitu urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Seperti itu. Jadi untuk operasi up bisa dipilih dengan secara acak. Untuk operasi down sendiri, operasi ini menurunkan nilai-nilai simapur. Jika nilai simapur menjadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya di blok operasi down adalah atomic, tidak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Seperti itu. Nah, kali ini ada problem klasik dalam sinkronisasi. Ada 3, yaitu problem bounded and buffer. Yang kedua itu problem redis and writer. Yang ketiga itu problem Denning philosopher. Mungkin cukup itu teman-teman pembahasan sinkronisasi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.